Ya masuk aja di Sulawesi Selatan, terus klik KPU Kota Makassar. Itu dasarnya KPU menyebarkan informasi terkait produk-produk hukum yang dibuat oleh KPU. Menyusun dan mengkoordinasikan hukum dan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dalam internal kelembagaan sendiri, Pak, maksudnya dalam etik ad hoc itu sendiri gimana? Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ihsan Arifin dalam podcast KPU Kota Makassar. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu kepala divisi hukum dan pengawasan. Monggo Pak, silakan diperkenalkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, perkenalkan nama saya Sapri. Saya adalah salah satu komisioner KPU Kota Makassar yang membidangi divisi hukum dan pengawasan. Nah, mungkin sedikit informasi Pak untuk teman pemilih. Untuk bagian hukum dan pengawasan itu Pak, seperti apa Pak tugasnya Pak dalam... Kalau tugas divisi hukum dan pengawasan itu di KPU Kota sendiri itu mempunyai peran penting yang sangat strategis. Mulai dari pengawasan dalam bentuk internal, terus juga divisi hukum dan pengawasan adalah salah satu divisi yang sangat strategis yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Divisi ini juga ada di setiap tingkatan. Contoh, di KPU RI ada divisi hukum dan pengawasan, di KPU Provinsi ada divisi hukum dan pengawasan, dan di KPU Kabupaten Kota ada divisi hukum dan pengawasan. Nah, kemudian Pak, tugasnya sendiri nih Pak, dalam konteks pemilihan mungkin atau pemilu Pak? Kalau secara umum, tugas umum divisi hukum dan pengawasan itu ada beberapa. Salah satunya adalah menyusun dan mengkoordinasikan hukum dan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Terus melakukan pengawasan internal terhadap tahapan pemilu dan pemilihan. Tahapannya ada. Agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh iya. Kemudian ada tugas tambahan lain Pak? Divisi hukum dan pengawasan juga itu terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi, dia juga bisa menangani permasalahan hukum yang timbul selama proses pemilu dan pemilihan, ataukah memberikan pendampingan dan atau pembelaan hukum kepada KPU dalam perkara hukum. Oke. Oh ya, termasuk luas Pak ya? Luas. Termasuk luas. Dalam internal kelembagaan sendiri Pak, maksudnya dalam etik ad hoc itu sendiri gimana Pak? Oke. Tupoksi divisi hukum dan pengawasan dalam menangani kode etik itu bisa lewat rekomendasi dari Bawaslu, atau bisa menangani sendiri dalam hal etik. Oke, contoh PPK kita ada melakukan pelanggaran atau PPS kita melakukan pelanggaran. Dengan informasi awal itu, divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Kota itu bisa memanggil. Untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang kita dengar, yang kita sudah dengar. Sudah dilaporkan Pak? Iya, sudah dilaporkan. Oleh masyarakat? Oleh masyarakat bisa. Lewat media sosial juga bisa. Terkait upload-uploadnya yang kurang sopan, kita bisa panggil. Bisa dipanggil. Nah, kemudian Pak, terkait ini, seluruh produk-produk hukum dari KPU itu sendiri, apa bisa Pak
masyarakat untuk mengakses itu? Oke, makasih karena terkait dengan informasi publik. Di KPU sendiri itu ada namanya JDIH. JDIH itu adalah Jaringan Dokumentasi Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, itu ada. Ada ya Pak? Ada JDIH ya? Ada. Jadi wah, menarik ini teman pemilih. Nah, apa saja Pak konten-konten atau informasi yang bisa teman pemilih dapatkan dalam JDIH itu? Oke, JDIH adalah web yang dibentuk oleh KPU untuk memberikan informasi produk hukum. Nah, apa saja yang bisa di sharing di JDIH tersebut itu bisa dalam bentuk surat keputusan KPU, surat keputusan KPU provinsi, dan surat keputusan KPU kabupaten kota. Itu bisa. Bisa semua ya? Bisa. Semua. Oh, jadi ini produknya KPU Pak ya? Produk KPU, tapi dia kalau JDHN sendiri itu produk pemerintah di bawah naungan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Oke. Kemudian KPU sendiri posisinya di mana Pak? Kalau JDH KPU sendiri itu dia berdasarkan regulasi, dia lewat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2018 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Itu dasarnya KPU menyebarkan informasi terkait produk-produk hukum yang dibuat oleh KPU. Ini informasi ini Pak, apa khusus KPU RI atau gimana Pak? Jadi JDH ini dibentuk untuk memberikan informasi kepada publik. Jangan sampai informasi ini publik ingin mengetahui. Makanya dibentuklah web yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, untuk warga Makassar nih Pak, teman-teman pemilih di Makassar Pak, apa KPU Makassar punya Pak? Oke, jadi JDIH tersebut itu? Punya. JDH itu adalah web KPU Kota Makassar terkait JDH. Dia tersinkronisasi dengan JDH KPU RI. Oke. Jadi kalau kita ingin mengetahui informasi produk hukum, baik itu keputusan, baik itu PKPU, terkait dengan KPU Kota Makassar itu sendiri, kita buka laman web jdhkpu.go.id. Terus kita masuk ke JDIH daerah. Kita klik di situ. Oh, ada JDIH daerah. Iya, kita klik di situ, muncul semua provinsi. Kalau kita masuk ingin mengetahui keputusan, misalnya keputusan penetapan hasil pemilu kemarin atau pilkada kemarin, ya masuk aja di Sulawesi Selatan, terus klik KPU Kota Makassar. Oh, akan muncul informasi, yang terkhusus untuk KPU Kota Makassar. KPU Kota Makassar di situ ya. Oke. Nah, untuk informasi kepada teman pemilih Pak, bagaimana kalau masyarakat mau akses itu? Itu tadi teman-teman pemilih atau masyarakat bisa men-share di Google jdh.kpu.go.id. kpu.go.id. Oh, langsung terbuka itu, langsung terbuka. Bebas. Semua masyarakat bisa mengakses itu. Bisa mengakses ya. Bukan cuma masyarakat, akademisi bisa, politisi bisa. Dan itu ada dasar hukumnya Pak ya? Ada dasar hukumnya ya. Jadi istilahnya ini legal ya? Legal. Nah, ini Pak, ini kan kita sudah melalui tahapan pemilu dan pemilihan. Makassar kemarin kan ada sengketa ya? Ada. Itu leading sektornya itu termasuk ini Pak? Kalau di KPU sendiri kita itu kerja kolektif kolegial. Ya. Terus rujukan kerja kita itu ada dasar hukumnya juga. Dasar hukumnya itu PKPU nomor 18 tahun 2019.
tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilian Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Jadi terkait dengan sengketa di MK kemarin, leading sektornya untuk penanggung jawab adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU itu sendiri. Baik itu KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Ada lembaga lain mungkin yang turut membantu mensukseskan kemarin, Pak? Jadi saya mau sampaikan di sini, kalau case di MK kemarin itu bukan terkait dengan pemilu, tapi terkait dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ya. Pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar. Itu ada sengketa di MK. Ada sengketa ya? Ada sengketa. Terus yang turut kami libatkan pada saat sengketa di MK itu ada Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan dan ada lembaga firma hukum Haikon. Kita kerjasamakan. Oh iya, dibantu oleh beberapa lembaga hukum ya? Iya. Termasuk Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, beserta jajarannya ke bawah. Terus lembaga hukum seperti firma hukum Haikon Law Firm. Oke. Repot enggak, Pak? Repot enggak? Untuk kalau suka dukanya penanganan sengketa kemarin, ya alhamdulillah luar biasa juga. Luar biasa, ya? Cuma kan semua tindakan yang berhubungan sama sengketa kan berdasarkan hukum. Jadi kita punya kehati-hatian yang semaksimal mungkin. Oke. Jadi divisi hukum mengawal sampai selesai ya? Divisi hukum itu, ya saya sudah sampaikan tadi, tugasnya strategis mulai dari pencalonan sampai terpilihnya calon tersebut. Jadi luas, Pak ya? Luas jangkauannya. Dan semua keputusan itu, keputusan baik yang di MK, ya, semua ada di JDIH, Pak? Ada. Baik itu dalam bentuk keputusan, surat edaran, dan putusan MK itu ada di JDIH. Nah, menarik ini untuk teman-teman pemilih yang ada di Kota Makassar khususnya. Jadi untuk mengakses seluruh informasi terkait produk-produk hukum dari KPU sendiri itu bisa diakses di mana, Pak? Di jdih.go.id. Iya. Buka laman JDIH daerah, cari searching Sulawesi Selatan, masuk di kabupaten kota. Contoh, kita mau cari SK penetapan ad hoc, surat keputusan hasil pemilu kada, itu ada di situ. Sampai dengan surat penetapan calon terpilih. Oke, terima kasih informasinya, Pak. Siap. Mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat bagi teman pemilih dimanapun berada. Dan teman-teman, jangan lupa semua informasi yang disebutkan tadi, saya ulangi lagi, kita bisa peroleh di laman jdih.kpu.go.id. Dan bagi teman-teman, silakan di follow untuk mendapatkan informasi terbaru terkait KPU. Ada di sini. Nah, oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke, makasih sama-sama. Mudah-mudahan demokrasi kita bisa lebih baik lagi. Amin. Ke depannya. Sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.